senang bisa menjumpai saudara di dalam ibadah kita pada minggu ini, di mana kita boleh mendengarkan kabar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kita patut mengucap syukur bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh berjumpa sekalipun dengan waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi saya percaya bahwa dalam perjumpaan kita ada hadirat Tuhan. Karena perjumpaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan selalu ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kita semua boleh beroleh kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga karena kesempatan yang luar biasa ini Engkau pertemukan melalui channel YouTube ini, melalui ibadah ini Tuhan, melalui kabar kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami boleh mendengarkan Engkau, karena firman-Mu adalah satu-satunya kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu adalah yang tinggal tetap bagi kami, firman-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami, janji-janji-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Biarlah kami semua boleh beroleh pengurapan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan semua datang daripada Engkau. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami duduk diam dengar Tuhan, karena itu bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami terima urapan yang baru daripada Tuhan, bukan saja sesuatu pengetahuan yang baru, tapi ada kekuatan yang melimpah datang daripada Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan dan diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom, saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Pada hari-hari ini ada begitu banyak kabar menggemparkan. Masih saja saudara, semakin orang semakin banyak yang bingung saudara melihat media sosial, melihat televisi. Semakin banyak pendapat mengenai apa yang terjadi pada hari-hari ini. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan ini saya akan beri judul untuk renungan kita, kabar kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Put Your Faith in Jesus. Tempatkan iman saudara kepada Yesus. Pada kesempatan ini kita akan awali dengan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca, saudara bisa ikuti dengan saya. 1, 2, 3. Ya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin, saudara. Saudara, banyak hal tentang bagaimana menjaga kesehatan pada hari-hari yang kita fokus. Tetapi sesungguhnya bukan saja kesehatan, ada begitu banyak pendapat. Kalau saudara lihat di kanal-kanal berita, saudara, ada begitu banyak pendapat tentang bagaimana menjaga juga ekonomi, bagaimana bertahan survival dengan masalah-masalah himpitan yang begitu keras pada hari-hari ini. Tapi pada hari ini saya juga akan lebih fokus pada kesehatan. Banyak hal tentang kesehatan, bagaimana orang bisa terhindar dari COVID. Kalau orang terkena COVID, bagaimana caranya supaya sembuh di masa pandemik ini. Bahkan ada yang juga bertanya kepada saya, dan juga saya baca di beberapa grup kita, saudara, yang membahas bahwa vaksin apa sesungguhnya yang terbaik. Vaksin mana yang terbaik, saudara? Apa yang harus dimakan atau diminum? Jam berapa harus berolahraga atau jam berapa harus berjemur yang terbaik? Ada yang berkata bahwa jam sekian itu tidak baik, jam sekian yang baik. Saudara diberkati, namun tidak ada satu keseragaman dalam hal ini, walaupun itu adalah pendapat dari para ahli. Kalau kita baca bahwa ada yang berkata bahwa ketika itu pendapat para ahli yang lain, maka pendapat ahli yang satunya dari kubu yang lain berkata bahwa itu adalah ahli yang palsu, ahli abal-abal ya. Sekalipun si pendapat ahli dia juga punya titel, dia juga punya gelar saudara akademis, bukan saja di Indonesia, tapi saya lebih banyak fokus kepada apa yang ada di kanal-kanal media asing, saudara. Banyak orang berpikir bahwa cara untuk mendapatkan kesehatan pada hari ini adalah dengan memperhatikan apa yang mereka makan. Ya, barusan ada teman saya juga WhatsApp, dia bilang itu tidak boleh makan supaya terhindar dari COVID, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan harus makan ini dan makan itu. Saudara, kalau orang yang punya kemampuan, dia bisa saja mungkin mengikuti itu, tapi apakah itu menjamin? Misalnya, saudara, banyak orang mengatakan bahwa diet Mediterania, saudara bisa searching di Google,
Banyak orang bilang bahwa diet Mediterania adalah pola diet yang sangat baik, yang sangat sehat pada hari-hari ini. Saudara berkati, saya setuju secara umum. Secara umum saya baca konsep daripada diet Mediterania itu, saya setuju. Tetapi tahukah saudara bahwa orang-orang yang disembuhkan Yesus juga di kitab suci, di perjanjian baru, itu juga mereka menjalani diet Mediterania. Mereka tidak makan babi dan udang misalnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang Yahudi, dan hal-hal ini, babi dan udang itu adalah makanan yang tidak halal bagi mereka, bagi bangsa Yahudi, bagi umat Yahudi. Saudara, saya tahu bahwa saudara ingin berjalan dalam kesehatan ilahi. Pada hari-hari ini orang fokus untuk bagaimana menginvestasikan apa yang sudah tergerus menuju kepada kesehatan. Orang fokus kepada kesehatan, tetapi sesungguhnya orang jadi tidak sadar, saudara, bahwa mereka menjadi fokus kepada bukan kesehatan itu sendiri, tapi mereka fokus kepada apa yang iblis ini bawa, apa yang iblis ini tawarkan, saudara, yaitu bagaimana iblis berusaha mencuri perhatian saudara, bahwa COVID-19, bahwa pandemi, bahwa kesulitan ekonomi ini akan membunuh banyak orang. Sekalipun mungkin orang secara umum berkata bahwa hari-hari ini akan lebih banyak fokus kepada yang namanya kesehatan ilahi. Saudara, banyak orang ingin fokus kepada kesehatan ilahi, tapi Tuhan tidak ingin kita fokus pada makanan. Tuhan tidak ingin kita fokus pada apa yang harus dimakan, pada apa yang tidak boleh dimakan, atau bahkan olahraga. Bagaimana berolahraga, kapan harus berolahraga. Firman Tuhan berkata sekali waktu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, amin, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sekali waktu juga Tuhan berkata bahwa pengharapan di dalam Kristus itu adalah sauh yang kuat. Nah, apa pengharapan yang Tuhan mau katakan kepada kita? Yang kita baca di awal tadi, Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan, lebih baik berharap pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, hari ini saya ulangi lagi bahwa Tuhan sesungguhnya tidak ingin kita fokus kepada makanan, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, atau bahkan berolahraga, bagaimana berolahraga, kapan harus berolahraga. Semua ini adalah cara alami yang dipercayai oleh orang-orang di dunia. Perhatikan baik-baik saudara, jangan kemudian saudara sekarang ketika saudara mendengar perkataan saya dan saudara mulai bingung, wah apa maksudnya, berarti diet tidak penting, olahraga tidak penting. Dengar baik-baik saudara, sekali lagi saya garis bawahi, jangan saudara fokus, saudara mengerti? Saudara garis bawahi fokus, jangan saudara fokus kepada makanan atau bahkan kepada olahraga apa, kapan, jam berapa. Semuanya cara alami yang dipercaya orang-orang di dunia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada kesempatan ini adalah lebih baik percaya kepada Tuhan dan pekerjaannya, pengorbanannya yang telah selesai di atas kayu salib, daripada menaruh kepercayaan saudara pada rencana diet, kepada pola olahraga terbaru buatan manusia. Saya harap saudara bisa mengerti sampai di sini. Di kayu salib, saudara, Yesus menanggung penyakit saudara dan menanggung semua rasa sakit saudara. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Ada amin? Kita lihat Yesaya 53, 4-5. Yesaya 53, 4-5 berbunyi begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diromohkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sama-sama katakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Oleh apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Alkitab bahkan saudara memberitahu kita cara menghindari penyakit dan kematian dini.
dengan membedakan tubuh Tuhan ketika saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita lihat 1 Korintus 11:29-30, kita belajar sampai di sini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena, saya ulangi ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi ketika saudara mengikuti perjamuan suci, ketika tubuh dan Tuhan dideklarasikan, roti dideklarasikan sebagai tubuh Tuhan, dan saudara dengan iman mengakui, maka sebaliknya itu tidak mendatangkan hukuman, maka sebaliknya yang lemah dan sakit menjadi sembuh. Dan saudara akan terhindar daripada kemalangan. Saudara bukannya berfokus kepada kebenaran ini, banyak orang yang tidak fokus kepada kebenaran ini, tapi banyak orang yang lebih suka berfokus kepada diet dan olahraga. Banyak, saudara. Banyak orang mulai membuat peraturan bukan saja pada dirinya sendiri, pada banyak orang, ini harus begini, ini harus begitu, harus olahraga jam sekian, seakan-akan diet dan olahraga yang akan menyelamatkan dia. Diet dan olahraga yang membuat dia panjang umur. Saya tidak perlu bahas panjang lebar. Saudara, ada begitu banyak bukti ketika orang beralih fokus pada Tuhan. Orang tidak bisa berkata bahwa pada saat ini badannya begitu bagus, dia begitu rajin olahraga. Banyak juga orang yang mengalami kehidupan sedemikian, juga pada hari-hari ini juga tetap mengalami apa yang disebut dengan kematian dini. Saudara berkati, sekarang saya tidak menentang makanan yang dengan teratur. Saya tidak menentang diet, saudara. Saya tidak menentang apa yang namanya olahraga. Saya bukan anti diet, bukan anti olahraga. Saya sendiri berolahraga, saudara. Saya memperhatikan juga apa yang saya makan. Saya perhatikan. Misalnya, saya tidak suka makanan yang manis karena membuat saya merasa tidak nyaman, saudara. Dan ketika saya harus berkhotbah, saya punya jadwal khotbah, maka saya akan hindari beberapa makanan yang mengandung gas supaya saya tidak sendawa pada saat saya khotbah. Saya perhatikan itu. Makanan saya perhatikan. Tetapi saya makan makanan yang umumnya sehat bukan karena saya percaya bahwa diet itu akan membuat saya sehat. Saya makan makanan yang umumnya saya anggap sehat bukan karena saya percaya bahwa itu akan membuat saya panjang umur, saudara. Saya berolahraga bukan karena saya percaya bahwa berolahraga membuat saya sehat. Saya tidak percaya itu, tetapi saya percaya karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, itu yang membuat saya sehat. Karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib, itu yang dinyatakan di Yesaya 53 bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Saudari berkati kasih Tuhan, saya makan dengan baik karena saya suka merasa baik, saudara. Dan saya berolahraga karena saya menikmati kegiatan itu. Saya suka menikmati, saudara, setiap hari dengan beberapa jadwal yang rutin, saya lakukan olahraga. Saya menikmati kegiatan itu. Tetapi saya tidak fokus bahwa dengan diet, dengan olahraga, itu akan menjamin saya sehat. Saya tahu bahwa yang menjamin kehidupan saya fokus bahwa yang menjamin kehidupan saya adalah Yesus. Yang membuat saya sehat sampai hari ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Demikian juga dengan masalah ekonomi, saudara. Saudara tidak fokus kepada bagaimana apa yang harus saudara lakukan sepanjang hari ini. Ketika saudara bangun pagi hari dan saudara mulai khawatir dan cemas bagaimana saudara mengembangkan bisnis saudara, bagaimana saudara menyelamatkan ekonomi saudara. Saudara mulai fokus kepada metode-metode yang demikian, yang harus begini, yang harus begitu. Lakukan dengan damai sejahtera apa yang hikmat Tuhan berikan kepada saudara untuk mengembangkan bisnis saudara. Minta lihat kepada Yesus, kepada salib Tuhan. Beritahu semua, bahkan dirimu sendiri, bahkan kepada masalah itu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Beritahu bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Yakinkan dirimu sendiri bahwa engkau adalah orang yang sudah ditebus Tuhan dan engkau bukan lagi hamba, engkau adalah anak. Lihat kepada pengorbanan Yesus. Fokus kepada salib Yesus. Seperti Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik mengandalkan Tuhan daripada manusia. Bahkan ayat 10 berkata lebih baik mengandalkan Tuhan daripada bangsawan.
Ada amin, saudara? Saudara berkati dikasih Tuhan. Ini yang kita fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Mengandalkan hikmat-Nya. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, khawatir dan cemas tidak boleh lama berada bersarang dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau tahu kenapa harus mengandalkan Tuhan. Salah satunya alasan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara. Karena Dia lebih dulu mengasihi saudara, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus, untuk mati kayu salib bagi saudara. Amin. Saudara yang berkati yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin saudara bebas dalam hal makan dan berolahraga. Tuhan ingin saudara bebas ketika saudara bangun pagi hari dan menikmati kebaikan Tuhan. Sekalipun masalah itu ada, sekalipun tantangan itu tetap ada, tapi saudara, Tuhan mau bahwa saudara tetap mengalami sukacita. Tuhan mau ketika Dia berkata, maka bersukacitalah senantiasa. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena engkau mengandalkan Tuhan. Maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah, yang tidak pernah kering, saudara. Amin. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan, jangan membuat peraturan untuk makan dan berolahraga, kemudian saudara percaya peraturan ini, bahwa peraturan ini akan membuat saudara sehat, akan memberi saudara kesehatan ilahi, tanda kutip. Percayalah pada karya Kristus yang sudah selesai. Percaya sepenuhnya kepada Yesus, kepada pengorbanan Yesus yang sudah selesai. Percaya kepada tubuhnya ketika saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saudara nikmati makanan saudara, saudara nikmati olahraga saudara, saudara nikmati hari-hari saudara yang diberkati Tuhan. Saudara nikmati bagaimana saudara bisa berkumpul dengan keluarga saudara di masa-masa yang sulit ini. Saudara nikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara nikmati ketika firman Tuhan berkata di Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Saudara berkati dikasih Tuhan, saya berharap bahwa kebenaran firman Tuhan ini memberi saudara suatu perspektif yang baru, suatu cara pandang yang baru, bahwa saudara tidak lagi melihat bahwa bagaimana kehidupan saudara pada hari-hari yang saudara harus fokus kepada aturan-aturan apa yang dunia ini buat, tapi saudara mulai melihat ketika Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Ketika kita fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara tahu dengan persis bagaimana mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, menolong saudara. Saudara berkati, saya undang saudara untuk kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada kesempatan minggu ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada kesempatan ini kami perkatakan sekali lagi bahwa kami mau mengandalkan Tuhan. Kami adalah milik Tuhan. Kami adalah kepunyaan Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Kami ditebus dengan kuasa darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, apa yang kami alami pada saat ini, apa yang menjadi tantangan kami pada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa kami sudah lebih daripada pemenang. Kami pasti melihat kemenangan itu karena Engkau ada di pihak kami. Terima kasih, teguhkan setiap kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang cemas Engkau hiburkan, Engkau beri sukacita, Engkau beri damai sejahtera yang datang daripada sorga. Bahwa peperangan ini bukan lagi menjadi milik mereka, tapi peperangan ini adalah Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membela setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau terus hadir bagi setiap kami. Saudara, bagi saudara yang sedang sakit pada saat ini, saudara boleh taruh tangan saudara di mana saudara sakit. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang pada saat ini sakit. Engkau ada bagi mereka, dan firman Tuhan berkata, oleh kebenaran-Mu Tuhan, Engkau memberkati pelayanan ini, dan kami berseru, hamba berseru bahwa yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya Engkau sudah disembuhkan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap yang cemas ketika pada saat ini mereka mengangkat tangan mereka. Kami melihat pertolongan Tuhan bagi setiap mereka. Apapun masalah mereka yang membuat mereka cemas, khawatir, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Dan terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami ucap syukur bahwa minggu yang akan datang adalah minggu yang penuh berkat, pertolongan, sukacita, dan kemenangan bagi setiap kami. Kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, wakilnya, menterinya, sampai semua pembantu-pembantunya sampai ke daerah-daerah. Biar mereka boleh Tuhan beri pertolongan untuk mengambil keputusan yang tepat, membawa bangsa kami keluar dari masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap berkati para tenaga kerja, kesehatan yang ada di lapangan. Engkau berkati Bapak-Bapak TNI Polri yang menjaga keamanan.
sehingga negara kami dihindarkan daripada kerusuhan perpecahan, dan Engkau ada bagi bangsa kami, membawa bangsa ini keluar dari masa yang sulit ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, Engkau berkati sehingga mereka boleh beroleh kekuatan dan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian terang dalam pertolongan dalam setiap gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan boleh terlibat aktif bagi bangsa ini, supaya bangsa yang boleh dijamah, dilawat oleh nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya dan menyinari saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Yesus yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala setiap orang-orang benar yang percaya kepada Yesus. Yang percaya berkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau sudah merasa diberkati, sudah boleh klik subscribe dan sudah bagikan kepada siapa saja yang saudara anggap membutuhkan. Selamat hari Minggu, saudara akan mengalami minggu depan, minggu yang luar biasa penuh berkat dan kemurahan Tuhan. Shalom, Tuhan berkati.